Ini kita bicara tentang padang gurun Patu, dan ini berseri ya, berseri. Mungkin sudah yang mendengarkan part 1 di sini, ada yang belum. Nanti kalau yang belum saya coba taruh di YouTube Vincero yang part 2-nya, part 1-nya ini adalah part 2 ya. Oke, langsung ya. Ini slide-nya mirip-mirip dengan slide yang pertama, introduction. Padang gurun adalah proses setiap orang Kristen lahir baru, apalagi yang mau dipakai Tuhan. Harus lewati proses ini. Kadang-kadang sekali dalam hidupnya, kadang-kadang 2 kali. Biasanya harus ada proses seperti ini. Setiap anak Tuhan dalam Kristus akan atau pernah melalui proses padang gurun. Dan saya tahu di sini ada beberapa yang melalui proses padang gurunnya. Tahan, jalan terus. Kalau Anda dengan Tuhan pasti menang. Biarpun jalannya tidak kelihatan. Ya, ingat itu. Padang gurun adalah tempat di mana kita merasa stuck. Kita merasa stuck, tidak ada jalan keluar dengan kekuatan kita sendiri. Dan kita sering berpikir, berapa lama lagi Tuhan? Jalannya tidak kelihatan. Jadi kita mesti jalannya sedikit demi sedikit. Coba bayangin ya, Yesus kayak waktu di tes padang gurun juga, dia lihat padang gurun kayak begitu. Setapak demi setapak dia mesti jalan, hanya dengar dengan Bapaknya. Dan kita dengan Roh Kudus ya. Di Alkitab ada banyak nama-nama padang gurun. Minimum ada 10 nama-nama padang gurun. Di pengajaran part 1 saya sudah diskusikan padang gurun Syur ya. Nanti bisa lihat yang video yang itu. Hari ini saya discuss padang gurun berikutnya. Bahkan Yesus sendiri juga melalui proses padang gurunnya. Langsung setelah dia dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, melalui proses padang gurun selalu ya. Di antara setiap janji-janji Tuhan dan tanah perjanjian selalu ada proses padang gurun. Ya, saya ulangi ya. Di antara janji Tuhan, termasuk nubuat yang asli ya, dan tanah perjanjian itu selalu ada proses padang gurun. Ya. Jadi waktu saya 3 September 2017 di awal proses saya padang gurunnya berat gitu ya. Ada profesi dari satu pastor namanya John Ganapathy datang ke Perth, saya di Perth ya, Australia. Dia dari Malaysia, orang India, Malaysia gitu. Dia panggil saya dari 30 orang. Setelah teaching, dia bilang sama saya, wah, you're gonna be great, mighty deliverance minister. Saya pikir apa, deliver babies? Nggak ngerti saya. Dan sebagainya. Nah, itu dipenuhi setelah saya melalui proses 3 tahun lebih. Jadi Oktober 2020, 3 tahun setelah September 2017, anointing deliverance saya datang. Jadi antara janji Tuhan dan the promise itu terjadi, selalu ada proses padang gurun yang kita harus melalui. Oke. Pelajaran pertama dari padang gurun. Semakin besar panggilanmu, semakin dalam persiapanmu atau proses padang gurunmu. Ya, saya ulangi ya. Semakin besar panggilanmu, semakin dalam persiapanmu padang gurunmu. Contohnya Yusuf, saya kasih gambar Yusuf ya. Di Kejadian 37 sampai 50. Yusuf itu dibuang sama saudara-saudaranya. Saudaranya bohong semuanya bahwa dia dibunuh sama binatang, padahal mereka yang buang. Dan Yusuf dicemooh oleh saudara-saudaranya sendiri, koko-kokonya. Yusuf terisolasikan dari keluarganya dan dari tempat tinggal dia. Ya, di kota dia, di desa dia. Bayangin aja, dari kecil dia dibuang ke negara lain, dijual sebagai budak. Dia difitnah sama dituduh oleh istri bosnya selingkuh, padahal dia enggak. Itu namanya tes fitnah. Jadi semua harus melalui tes-tes ini, tes dibuang, tes terisolasi, tes difitnah, itu harus lewat semua sebagai pelayan Tuhan ya. Yusuf dipenjara bertahun-tahun lamanya, padahal dia nggak bersalah, bayangin. Bertahun-tahun dia nggak bersalah. Sendirian di penjara, terisolasikan, belajar sabar dengan Tuhan, tapi tetap apa? Tetap tidak depresi, negative thinking, enggak ngomel, tapi apa? Tetap melakukan tugas-tugas Tuhan dengan standar tinggi. Kalau kita melalui proses ya, jalankan tugas dengan standar tinggi. Kenapa? Karena kita adalah melakukannya buat raja di surga. Ya, standarnya harus standar excellence. Setelah proses dia selesai, total berapa? 13 tahun buat Yusuf. Zaman dulu 13 tahun itu mereka ini ya, banyak sekali itu.
Di Mazmur 105 ayat 19b bilang, sampai waktu firman-Nya Tuhan datang. Firman Tuhan itu ngetes dia, atau ada translasi lain, memurnikan dia. Bahasa Inggrisnya, the word of God tested him. Dites dulu sebelum nubuatnya terjadi. Dia kan dapat mimpi dari kecil kan, bahwa dia akan, saudara-saudaranya itu akan tunduk kepada bulan dan bintang gitu loh. Nah, itu akan terjadi, tapi harus dites dulu, baru dimurnikan dia, hati, jiwanya, semua, dan sebagainya. Hati dan karakter Yusuf dimurnikan, baru dia siap dipakai, dan urapannya datang. Dan tiba-tiba dia dipromosi menjadi wakil Firaun sampai akhir hidupnya. Saya rasa sudah tahu semua cerita ini ya. Dan ini saya juga mau tekankan bahwa Tuhan kalau merubah keadaan itu sering last minute dan tiba-tiba. Benar kan? Kalau di sini pernah melalui? Saya pernah. Seperti Yusuf. Nggak kelihatan ada terobosan. Tiba-tiba blank, last minute. Ya, jadi harus siap begitu datang. Itu semua. Nggak kita expect. Akhirnya Yusuf menjadi juru selamat dunia. Sebagai profetik, sebagai Yesus di akhir zaman. Termasuk juru selamat Israel, papanya, nama Israel kan. Dan juru selamat saudara-saudaranya. Dan dia memaafkan semua saudara-saudaranya. Kenapa saya bilang dia memaafkan? Lihat di gambar ini. Karena dia tidak pernah bilang sama papanya. Apa yang terjadi? Dia dibuang sama koko-kokonya, nggak pernah. Berarti dia sudah maafkan. Apakah tandanya kita sudah memaafkan orang-orang yang melukai kita? Memfitnah kita, mencemooh kita, meninggalkan kita, itu apa? Kita nggak perlu ngomongin lagi. Nggak usah diomong. Justru nggak usah ngomongin lagi masalah-masalah dia dibuang. Pokoknya semua sudah berkumpul lagi di restorasi. Berarti dia sudah memaafkan 100%. Yakub meninggal tidak tahu ceritanya. Sesungguhnya bahwa Yusuf dibuang oleh koko-kokonya. Berarti dia sudah memaafkan. Ya, si Yusuf. Penting ya, memaafkan. Oke, sambung. Kesimpulan-kesimpulan dari contoh Yusuf ya. Bahwa Tuhan is in control. God is in control, saudara-saudari. Tuhan yang pegang kendali hidupmu. Tidak kelihatan Pastor Tri, ini begini, istri begitu, suami itu, gimana? Jalan terus. Tidak kelihatan itu, jalan terus. Karena Tuhan is in control. Ingat ya. Ingat Yusuf, 13 tahun. 8 dari 13 itu di penjara. Jalan terus. Kalau engkau tetap percaya sama Tuhan, dengan sabar dan tidak mengomel. Nanti saya ngomong tentang ngomel ya. Dekat dengan Tuhan dan siap dirubah. Dirubah itu gimana? Hati, karakter, kesalahan-kesalahan dulu pun bisa dirubah sama Tuhan. Bisa direstorasi sama Tuhan. Aduh, salah saya dari dulu. Mestinya saya nggak begitu. Banyak orang susah kan bilang gini. Salah siapa ini? Salah siapa? Mestinya dulu begini. Mestinya aku dulu begitu. Enggak. Tuh kalau melalui proses penangguhan Tuhan. Dengan darah Yesus bisa dirubah dan direstorasi. Kesalahan-kesalahan kita dahulu. Benang yang kusut bisa dilepas semua sama Tuhan. Kalau kita lulus. Engkau akan lulus proses padang gurunmu dan mendapatkan promosi dan restorasi dari Tuhan. Restorasi itu apa? Ini saya nubuatkan ke beberapa orang ya yang lagi melalui proses. Harus lulus. Ya. Restorasi itu macam-macam. Restorasi hubungan-hubungan sama sesama manusia. Contohnya si Yusuf sama saudara-saudaranya, Yusuf dengan papanya, ya kan, restorasi kan semuanya. Dan juga restorasi kesalahan-kesalahan dulu, termasuk kesalahan yang hopeless. Aduh pastor, saya dulu salah masuk bisnis, utangnya banyak, terlilit hutang, aduh nggak bisa keluar. Kalau kamu lewat proses Tuhan, itu utang bisa nol, saudara-saudari. Ya, harus lewat prosesnya Tuhan. Direstorasi semuanya kalau lulus dengan mukjizat Dia, dengan hubungan-hubunganmu dengan orang lain. Dan juga kesalahan-kesalahanmu sendiri, kebodohan-kebodohan kita juga direstorasi sama Dia. Ya, termasuk yang hopeless case itu Tuhan paling jago hopeless case ya. Oke, supaya apa? Supaya kita menjadi replika Kristus. Kita ngerti dengan menjadi Yesus di kayu salib dengan sengsara Dia dan dipulihkan dengan resurrection ya, pembangkitan badan. Restorasi semuanya, hubungan-hubungan Dia dengan anak-anak Tuhan. Jadi jangan menyerah, jalan terus, selangkah demi selangkah. Di padang gurun tidak kelihatan lebih dari beberapa langkah. Jalannya selangkah demi selangkah, itu kunci iman. Biarpun jalan tidak kelihatan. Ingat 2 Korintus 5 ayat 7. Bahasa Inggrisnya lebih singkat. We walk by faith and not by sight. Ya kan? Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya
bukan karena melihat. Ya, orang Kristen ngelihatnya itu di surga, dia tahu. Kolose 3 ya kan? 1-3. Kita tuh fokus jangan di sini, fokusnya tuh di atas. Kerajaan Tuhan tuh. Kita di sini sementara, saudara-saudari. Badan kita sementara semua nih, kemah dipanggil. Ya. Jadi kita hidup, we walk by faith, not by sight. Bukannya kelihatan yang kita lihat. Kita lihat yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu dibentuk oleh yang tidak kelihatan. Oke, yang lebih forever ya. Oke, pengajaran kedua, sambung ya. Jadi di part 1 Padang Gurun saya bicara tentang waktu anak-anak Israel keluar dari Mesir, itu deliverance ya, deliverance dari setan-setannya Mesir tuh. Lewat darahnya Yesus yang ditaruh di pintu ya kan. Sampai mereka keluar setelah ditorment terus, demon-demonnya Egypt ditorment 10 kali kan. Firaun itu ditorment terus. Ada yang nanya saya, kenapa mesti demon itu ditorment? Dia mana mau lepasin orang Israel? Nggak mau. Ditorment, ini ada wabah apa namanya? Kutu gitu kan ya, ada wabah gunung hailstorm itu loh, hujannya batu. Nggak mau sih ini Firaun lepas, nggak mau, sampai terakhir dengan darah Yesus, blank keluar mereka. Begitu keluar lewat Laut Merah, ya kan? Dan mereka melalui padang gurun Syur. Waktu itu ada haus mereka 3 hari begitu, terus ada tempat air gitu yang pahit, namanya Mara, jadi kepahitan gitu ya, harus dikasih kayu sama Musa, yaitu salib Yesus jadi manis, bisa diminum. Setelah itu mereka dapat penyegaran di Elim, di Oasis of Elim. Jadi kita baru sampai situ ya. Sekarang kita masuk ke padang gurun berikutnya, namanya padang gurun Sin. Nah, Sin itu bukan dosa, bukan. Sin di sini artinya tanah liat. Jadi kita mau dirombak, dibentuk sama Tuhan, master potternya kita ya. Kita baca dulu firman Tuhan, semua ada ininya, urapannya. Sambung ke Keluaran 16. Waktu itu Keluaran 15 kita baca ya, sekarang 16. Ayat 1. Setelah mereka berangkat dari Elim itu oasis yang saya cerita tadi, tibalah segenap jemaat Israel itu di padang gurun Sin. Sin itu artinya tanah liat, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari ke-15, bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungutlah. Nah, saya bold ya nih ya, bersungut-sungutlah. Hitung berapa kali itu. Bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Langsung bersungut-sungut, padahal sudah dikasih oasis, sudah dikasih ini ya, ngomel lagi. Ngomel apa? Dan berkata kepada si Moses dan Harun. Musa dan Harun ya. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir sebagai budak oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali, ada dagingnya, ada rotinya, makan sampai kenyang. Jadi budak pun makannya kenyang. Sebab kalian, Musa sama Harun, bawa kami ke padang gurun begini, membunuh semua jemaat dengan kelaparan. Ngomel dia. Berapa dari kita di sini ngomel? Pernah, banyak mukjizat terjadi dari pelepasan ya, dalam penyembuhan batin. Tapi pernah ada yang bilang ke saya, Pastor, saya mendingan nggak pelepasan dulu ya. Saya bilang, loh, kok kamu aneh? Ini udah sembuh, itu udah sembuh. Kamu mikir, jangan pikir kembali ke Mesir lagi. Maju ke depan, itu bukan suara Tuhan. Ingat, di dalam kepala kita ada 5 suara ya. Suara Roh Kudus, suara kor jati dari utama kita, suara kepingan jiwa kita, kepingan jiwa orang lain, contohnya dukun, dan demon, setan-setan. Jangan dengerin suara mereka, jangan dengerin. Lawan, jangan mau kembali ke Mesir, jangan mau. Itu perbudakan demons dan keturunan-keturunan atas. Oke, jangan mau. Kita sampai sekarang juga mesti ngerti ini. Keluaran 16 ayat 3. Banyak tuh kadang-kadang mikir gitu. Kembali ke Mesir aja ya, nggak usah. Budak, nggak mau. Tuhan nggak mau kamu jadi budak. Sambung ya, ayat keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Tuhan sudah bilang, padahal aku sudah mau nurun hujan roti loh. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut setiap hari sebanyak yang mereka perlu setiap hari. Supaya mereka kucobai. Dicoba setiap hari. Ya, apakah mereka itu hidup menurut hukumku atau tidak? Padahal ingat ya, di sini belum ada 10 perintah Allah. Ya, jadi tetap ada God punya absolute law. Ya. Ayat berikutnya 5. Dan pada hari ke-6 apabila mereka memasak, kata Tuhan,
yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu terdapat 2 kali lipat banyaknya dari yang dipungut karena hari ketujuhnya hari Sabat ya. Jadi semua mesti istirahat, dikasih 2 di hari ke-6. Tuhan benar-benar planningnya sangat-sangat detail ya. Ayat ke-6. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh umat orang Israel. Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang membawa kamu keluar dari Mesir. Kalau mereka lapar, mulai susah kan orang ngomel gitu kan. Ngomel. Tuhan nggak suka kita ngomel ya. Berarti kita nggak percaya dia tuh yang keluarin kita dari Mesir. Ayat ke-7. Dan besok, kata Musa dan Harun, kamu melihat kemuliaan Tuhan. Karena ia telah mendengar apa? Besungut-sungutmu kepadanya Tuhan. Ngomel lagi, kenapa hidupku begini, kenapa begitu. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami, kata Musa dan Harun. Itu saya kasih gambar tuh ya. Orang Israel bersungut-sungut terus, di mana-mana bersungut-sungut terus. Ayat ke-8. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang ini, dan roti sampai kenyang di pagi dan seterusnya, karena Tuhan telah mendengar apa? Sungut-sungutmu, diulang-ulang terus. Karena Tuhan nggak suka. Yang kamu sungut-sungutkan kepada Tuhan, apalah kami ini, bukan kepada kami kamu sungut-sungut itu, tapi kepada Tuhan. Kalau kita ngomel, Tuhan kadang-kadang ngasih kita orang otoritas rohani, ya. Ibrani 13:7-17. Tapi kita kadang-kadang males pastor begini, males begitu ya. Pastor saya dulu nggak pernah gitu sih, cuman gitu-gitu kadang-kadang. Itu nggak boleh ya. Kita nggak boleh bersungut-sungut karena dia mewakili Tuhan. Ya. Berarti kalau kamu bersungut-sungut sama dia, kamu bersungut-sungut sama Tuhan. Kata Musa kepada Harun, ayat 9. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Nah, saya semua sungut-sungut saya bold nih, supaya ngerti ini. Tidak boleh, berapa kali ditulis di sini. Komplain. Ayat ke-10. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Ya, nggak bisa lihat muka Tuhan, lihatnya dalam bentuk awan ya. Terus lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Mulai nih. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Ingat ya Tuhan. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan Allahmu. Padahal di padang gurun mana ada makanan begitu banyak. Ya, 1 juta orang yang keluar dari Mesir, saudara-saudari orang Ibrani. Ayat ke-13. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ayat ke-14, ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ayat ke-15, ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang pada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu, nggak pernah lihat. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadikan makananmu. Ya, beginilah perintah Tuhan, kata Musa. Pungutlah itu, tiap-tiap orang mengambil menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa di keluargamu. Ayat ke-17, demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ini semua. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ayat ke-18, ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Ya. Ayat ke-19, Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Maksudnya jangan dimakan besok pagi. Yang hari itu habiskan hari itu. Ya. Itu adalah firman Tuhan sekarang. Ya, setiap hari firman-Nya Tuhan akan memberikan rema yang lain. Ya. Ayat ke-20. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa, rebellion kan? Ada sikap rebellion ini orang-orang ini Mesir, orang-orang yang dari Mesir ini. Dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, maksudnya nggak dimakan sampai besok gitu loh. Lalu berulat itu dan berbau busuk. Maka Musa jadi marah pada mereka. Ayat ke-21. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Jadi kadang-kadang kita harus mencari firman, sering harus di pagi atau malam. Pagi hari, ya, pagi hari di sana itu banyak itunya.
Ya. Ayat ke-22. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaat memberitahukannya kepada Musa karena hari 7 tidak ada, ya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Ayat ke-23. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah dimaksudkan Tuhan, besok adalah hari perhentian, hari Sabat. Sabat yang kudus bagi Tuhan. Yesus sahabat kita sekarang, ya. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Tuhan tuh begitu mikir, begitu jelas buat 1 juta orang, ya. Ayat ke-24. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diberitakan Musa, lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat dalamnya, karena disiapkan buat 2 hari, hari ke-6 dan hari ke-7. Ya. Ayat ke-25, selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah hari Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang, nggak ada. Ya. Ayat ke-26, 6 hari lamanya kamu memungut mana ini, tapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Ayat ke-27, tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya karena tidak keluar di hari ke-7. Ya. Ayat ke-28, sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Ayat ke-29, perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Ayat ke-30, lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Ayat 31, umat Israel menyebutkan namanya mana. Ya, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Ayat ke-32, Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, ya, supaya keturunan kalian melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Kenapa? Kesaksian itu penting, saudara-saudari, buat anak cucu Anda. Ya, kesaksian itu bersaksi terus. Ingat apa yang Tuhan lakukan di hidup Anda. Biarpun ada deliverance, ada Lucy demon keluar atau Levi demon keluar atau Mamon, Jezebel, siapapun, jadikan itu kesaksian buat anak cucumu semua. Jangan lupa Tuhan begitu baik kepadamu. Ayat ke-33. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Di mana? Ayat ke-34. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Ya. Nanti akan ada di dalam tabut perjanjiannya, ya kan? Ada 3 benda yang di tabut perjanjian, ya. Salah satunya adalah mana ini, buli-buli mana. Dan ayat ke-35, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya nggak habis. Sampai mereka tiba di tanah Kanaan yang didiami orang, jadi berhenti karena tanah Kanaan itu bisa menumbuhkan macam-macam, ya. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Ayat terakhir di sini, adapun segomer adalah 1/10 eva, itu dia punya measurement, ya. Oke, kesimpulan. Ya, tadi sudah ngerti kira-kira, ya. Wilderness of sin, tanah liat. Sin artinya bukan dosa di sini. Tanah liat atau clay bahasa Inggrisnya. Di tes padang gurun sin, kita dibentuk oleh Tuhan seperti tanah liat, menjadi replika Kristus. Melalui apa yang Kristus lalui. Tuhan suka kalau kita melalui yang Kristus apa? Karena dia suka sama pengorbanan Kristus di kayu salib dan kebangkitannya. Jadi kita dibuat seperti Kristus. Supaya seperti Kristus. Poin ketiga, hati kita yang suka ngomel dan motivasi kita yang suka ngomel harus siap dibersihkan, siap dibentuk, siap disucikan dan dimurnikan sesuai kehendak Tuhan. Sesuai dengan Roma 9 ayat 20-24. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Ayat ke-21. Apakah tukang periuk
Master potter bahasa Inggrisnya. Tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya, yaitu kita semua di tanah liat nih, ya, untuk membuat dari kupal yang sama suatu benda yang dipakai berguna tujuan yang mulia atau satu benda lain yang dipakai dengan tujuan yang biasa. Itu haknya Tuhan. Kita tuh hanyalah gumpalan tanah liat, ya. Satu tubuh Kristus. Jadi kita harus siap dipakai dia, dibentuk oleh dia. Oke, berubah. Kesimpulan lagi, nomor 5. Di padang gurun Sin atau tanah liat, kita dibentuk dari apa ke apa? Ayo dengerin ya, penting nih. Dari apa ke apa? Kita dibentuk dari mentalitas budak menjadi mentalitas prajurit. Bayangin, budak loh. Udah lama, 450 tahun dia budak. Menjadi mentalitas prajurit. Dibentuk apa lagi? Dari mentalitas manja menjadi mentalitas siap bertempur. Kalau manja sedikit sakit aja, aduh susah hidup saya paling susah sedunia. Gak boleh, siap bertempur. Coba kita renungkan, bagaimana cara untuk merubah dan melatih 1 juta budak-budak Israel. 450 tahun jadi budak. Jadi tidak pernah perang. Turunan-turunan jadi budak. Bagaimana cara membentuk 1 juta jiwa ini dari budak menjadi prajurit? Gimana caranya? Kenapa mesti jadi prajurit? Untuk siap melawan musuh-musuh atau giants di kerajaan-kerajaan musuh. Untuk masuk ke tanah perjanjian harus perang kan? Bisa nggak? Atau mentalitas ngomel, mentalitas sungut-sungut dan sebagainya. Inilah proses padang gurun kedua, namanya padang gurun Sin. Ya. Setelah pelepasan dari Mesir, itu pelepasan ya, masih tetap perlu proses deliverance, proses inner healing, proses pelepasan dari apa? Dari mentalitas budak, mentalitas turunan. Kita ikutin aja. Turunan kita itu gimana, suka marah ya kita suka marah. Nggak boleh. Kita harus dirubah jadi replika Kristus. Mentalitas pasif. Nggak bisa. Ya. Nomor 9. Halo Pastor Tri, kalau tidak kuat, tidak sanggup bagaimana Pastor? Sebagai orang Kristen, jangan takut dengan penderitaan dan kesulitan. Kalau kita jadi orang Kristen, Tuhan tidak akan melarikan kita dari kesulitan, tidak. Tapi Tuhan janji, Dia akan menggunakan kesulitan untuk membuat kita dipromosi. Kita akan melalui kesulitan sampai selesai dengan Dia. Ingat, aku ulangi lagi ya. Tuh, sebagai orang Kristen, kita tidak boleh takut sama kesulitan. Sebagai orang Kristen, kita tidak akan dihindari dari kesulitan-kesulitan yang buat tes kita. Tapi kita akan diajarkan melaluinya, dibantu sama Yesus. Dan selalu ada promosi kalau lulus. Saya ulang ya. Jangan takut dengan penderitaan dan kesulitan. Karena apa? Firman Tuhan bilang apa? 1 Korintus 10:13. Percobaan-percobaan yang kamu alami saat ini kita semua ya. Percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Allah yang setia, setia itu setia. Allah itu setia ke kita ya, ke janjinya. Dan karena itu Allah itu setia, tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Di sini ada yang lebih kuat, mungkin percobaannya lebih kuat. Jangan takut karena promosi juga lebih kuat. Ya. Pada waktu kamu dicobai, ini firman Tuhan loh. Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Bahasa The Passion Translation-nya a grace escape. Tiba-tiba ada miracle gitu loh. Yang nggak disangka, utang yang miliar-miliar jadi nol. Bisa gitu loh, Tuhan bisa kayak gitu. Luar biasa loh. Jalan terus. Namanya grace escape yang kita nggak deserve, kita nggak dapat ke kita tuh dapat ke kita, itu namanya grace escape. Jalan keluar tuh ada. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kamu tahan sampai ada jalan keluar. Grace escape. Oke? 1 Korintus 10:13. Sambung ya. Kalau tidak kuat, tidak sanggup, bagaimana Pastor? Sebagai orang Kristen jangan takut penderitaan, ada lagi. Karena ada tujuannya penderitaan ini. Tujuannya apa? Tidak boleh menghindari. Kamu harus melalui dengan Kristus. Tujuannya apa? 1 Petrus 5:9-10. Firman Tuhan. Lawanlah setan, dia bilang gitu kan. Dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu, orang Kristen lahir baru, yang bukan kacangan,
di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tapi ada maksudnya, penderitaan ada maksudnya. Saya juga melalui penderitaan dulu. Ya kan? Tapi ada maksudnya. Dan Allah sumber segala kasih karunia, grace, yang telah memanggil kamu ke dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Kita semua nanti di surga yang kekal loh. Luar biasa kan? Akan apa? Nah, ini tujuan-tujuan kesulitan, tujuan-tujuan penderitaan itu apa? Kalau lulus, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saya ulangi ya, tujuannya apa? Penderitaan itu ada tujuannya. Jangan lari dari penderitaan. Masuk dengan Yesus, dengan doa. Tujuannya apa? Melengkapi, meneguhkan kamu, menguatkan dan mengokohkan sesudah kamu menderita seketika lamanya, seperti Yusuf. Ya, nggak ada orang Kristen lahir baru yang tidak kacangan nggak melalui proses ini. Karena promosinya bagaimana caranya, ya kan? Tuhan akan mempromosi kamu dengan mukjizat-mukjizat kalau kamu melalui ini dengan sabar. Kesimpulan berikutnya. Kok nggak selesai-selesai pencobaan penderitaan saya, Pastor? Jawab ya. Tukang periuk atau master potter, yaitu Tuhan, sedang bekerja di engkau. Ingat ya. Bersabarlah, jalan terus. Belajar, jangan ngomel. Ngomel itu maksudnya apa? Aku kembali ke Mesir deh. Atau mentalitas lama, mentalitas turunan. Ngomel itu apa? Lari dari Tuhan. Ngomel itu apa? Tidak percaya sama Tuhan 100%. Jangan ngomel. Ya, jalan, tahan. Belajar hadapi masalah dengan hati tulus dan doa. Jangan lari. Kalau nggak lari nggak dipromosi, nggak lulus. Maafkan orang-orang yang bersalah padamu. Memfitnah kamu, mempermalukan kamu, mengisolasikan kamu, membuli kamu, dan sebagainya. Sucikan hatimu. Ini penting, saya ngomongin bentar lagi. Dekatkan diri ke Yesus. Dekatkan diri ke dan belajar dari orang-orang yang Yesus kirim, yang diurapi Tuhan, untuk melatih engkau. Ibrani 13:7-17. Ya. Jadi banyak orang sekarang, oh saya nggak perlu ada gereja lokal, saya nggak perlu ada otoritas rohani. Nggak boleh ya. Tuhan mengirim orang itu. Tolong di mute ya, sorry. Ya. Dan jangan menyerah. Tuhan lagi training Anda, lagi melatih Anda, lagi membentuk tanah liat di Anda. Menjadi replika Kristus. Ya. Oke, sambung nih. Tidak jarang, makin dekat keterobosan, makin sengit perangnya. Jalannya kelihatan. Jangan lupa ini. Ini penting nih. Terobosan itu mendadak soalnya. Kayak Daud nih ya, saya mau ngomongin Daud lagi. Jadi makin dekat ke terobosan, makin sengit. Aduh, kok makin sulit nih ya. Kamu udah mau dekat sama terobosanmu. Jangan nyerah. Ya. Mazmur 63:1, Daud nih. Mazmurnya Daud. Ketika ia ada di padang gurun juga, namanya padang gurun Yehuda. Dia bilang apa? Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Lihat dia mencari apa? Dia cari Tuhan aja loh, Daud itu. Jiwaku haus kepadamu. Daud nggak nyari apa-apa lagi, cuma Tuhan. Tubuhku rindu padamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tidak berair. Dia nyari Tuhan dia. Di padang gurun dia nyari Tuhan, biarpun susah. Dia di padang gurun Yehuda. Dia diurapi Samuel menjadi raja. Kapan aku jadi raja? Tapi dia nggak mikir itu. Dia mikirnya, aku pokoknya percaya sama kamu Tuhan. Tolong aku Tuhan, tolong aku. Ya. Roma 5:3-4. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah harus bermegah. Bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu hasilnya apa? Menimbulkan apa? Ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Dan Tuhan kita tuh setia. Lihat Ayub. Dia bilang gitu kan? Lihat Ayub. Biarpun sengsara dipulihkan nanti 2 kali lipat, berapa kali lipat. Tapi kita mesti tahan uji. Jalan terus. Saya nggak bisa sendirian, Pastor. Coba, bisa. Ada Yesus bisa. Jangan jalan sendiri, yang mana Yesus. Harus ke Yesus ya. Saya ulangi ya. Kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan atas janji-janji Tuhan ke kita. Yaitu ya dan amin. Kesimpulan lagi. Nah ini penting nih. Hindari bersungut-sungut.
atau grumbling, atau ngomel, atau complaining. Jangan. Bahaya tuh. Prajurit nggak bersungut-sungut. Satu, kata-kata bersungut-sungut atau grumble ditulis deh 9 kali di Keluaran 16 yang tadi kita baru baca. 9 kali. Ya. Bersungut-sungut dan ngomel itu adalah ada 4 problem. Problem pertama, problem salah persepsi. Salah persepsi, problem of perception. Kenapa pastor bilang gitu? Karena manusia sering membesar-besarkan masalah-masalah kita dan mengecilkan Tuhan kita. Persepsinya salah. Tuhan lagi lebih besar. Tuhan di sisi kita, siapa yang bisa lawan kita? Cuma ada waktunya, tunggu. Karena Tuhan lagi memproses orang itu juga gitu loh. Ya, jadi perlu waktu kadang-kadang. Jadi itu salah persepsi, ngomel itu salah persepsi. Tuhan baik kita kok siapa yang bisa kalah? Kalian kita nggak bisa. Nggak bisa. Problem nomor 2 kalau ngomel. Bersungut-sungut dan ngomel juga adalah problem tidak mau tunduk. Atau problem of submission. Problem nomor 2 ya. Ngomel itu maksudnya apa? Aku nggak suka cara Tuhan. Aduh, Pak Tri, kalau caranya padang gurunnya Vincero kayak gini aku nggak mau deh. Loh, bukan cara padang gurun Vincero ini, padang gurun Tuhan. Oh, nggak mau. Ya, aku tidak suka cara Tuhan kayak gini. Loh, Anda tidak mau tunduk atau submission dengan proses Tuhan. Atau aku tidak suka tes Tuhan. Aku tidak mau tunduk ke Musa dan Harun. Loh, nggak bisa. Itu kan prosesnya lewat Musa dan Harun. Problem of submission nomor 2. Oke, bersungut-sungut dan ngomel itu problem apa lagi? Nomor 3. Oh ya, sorry. Maka itu kesaksian itu penting. Jadi kita tidak gampang lupa pekerjaan Tuhan. Kalau bisa di sini ada jurnal atau diary atau taruh di dinding itu loh. Ini loh dulu aku dibebaskan begini. Dulu aku di kehebatan Tuhan. Anakku yang bisu bisa bicara. Nah, gitu-gitu loh. Ingat kan? Itu kesaksian Tuhan. Kankerku sembuh. Itu kesaksian Tuhan. Bersaksi sama semua orang ke dirimu sendiri juga. Supaya kamu ingat. Makanya orang di perjanjian lama kan ingat ya, diulang terus. Dulu kita keluar dari Mesir. Setiap tahun kita kita rayakan Passover, Paskah dengan ngerti ya? Karena kita dibebaskan dari Mesir lewat Laut Merah. Dari Firaun ya, dari perbudakan. Nomor 2 problem of submission. Tidak mau tunduk, oke? Bersungut-sungut. Nomor 3 apa? Bersungut-sungut adalah dan ngomel adalah problem kurang iman. Atau problem of unbelief, tidak percaya dan meragukan Tuhan. Tidak percaya aku sama Tuhan, aku pakai caraku dewek deh, cara manusia, cara ilmu sukses, ilmu the secret, gitu-gitu, ilmu demonik gitu ya, ilmu witchcraft, jangan mau. Kurang iman dan kurang percaya Anda. Ketahukah Anda, Yesus saja di tempat yang tidak percaya sama dia, di Nazaret, desanya dia, nggak ada yang banyak sembuh. Yesus loh. Problem iman kalau ngomel itu, ya. Nah, nomor 4, bersungut-sungut dan ngomel adalah problem hati. Problem of the heart. Matius 12 ayat 34b. Yesus bilang, karena diucapkan di mulut, meluap dari hati. Jadi Tuhan mau mengeluarkan dari hati mereka orang Israel semua. Ini mentalitas budak pun dikeluarin. Oh, mendingan di Mesir, aku mendingan makan di Mesir daripada di sini. Oh, kamu mendingan mau sama di Mesir daripada dilepasin. Keluarkan di hatimu, keluarkan semua, keluarkan. Jadi keluar semua gitu loh. Sebelum dibersihkan Tuhan menjadi mentalitas prajurit. Ya, ada 4 problem kalau ngomel. 1, problem of perception. Saya bilang ya, kita membesarkan masalah kita, mengecilkan Tuhan. 2, problem of submission. Nggak mau tunduk sama Tuhan, sama orang yang Tuhan kirim. 3, problem of unbelief. Kita meragukan Tuhan. Mungkin Tuhan itu nggak bisa melepaskan. Mungkin Tuhan itu bagaimana? Meragukan Tuhan dan proses Tuhan. Dan keempat, problem hati kita. Karena dari hati keluar semua pikiran-pikiran omongan jelek ini. Kita harus dibersihkan semua ini oleh Tuhan. Jaga mulutmu juga. Ya. Dan pelajaran ke-15, setelah tes selalu dapat penyegaran. Seperti di 41 saya jelaskan, Wilderness of Elim, ini juga dapat penyegaran profesi dan revelation atau wahyu dari Tuhan. Yaitu apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kalau tidak ada makanan pun di padang gurun, dia bisa kirim mana dari surga setiap hari. Burung-burung puyuh pun dia bisa kirim. Tidak perlu takut kita anak Tuhan. Saya pernah bilang di sini ya, Yesus sampai kita di sisi yang benar, mana bisa lawan brother atau sister, nggak bisa. Tuhan mau kita bersandar hanya kepada Tuhan setiap hari, bukan setiap minggu loh ya.
Loh, saya setiap minggu ke gereja, Pastor. Loh, kok setiap minggu? Setiap hari. Dia mau kita bersandar ke dia setiap hari, baca firman tiap hari. Kenali Yesus setiap hari, dia selalu di sana. Dia mau bentuk hatimu. Maafkan dia bisa ngomong, maafkan orang itu. Kamu ke-trigger kemarin omongan dia, maafkan. Yang ke-trigger itu perlu disembuhkan. Dia pasti ngomong, maafkan, maafkan, ya kan? Hanya Yesus, yaitu mana dari surga Yesus, kan? Yang kita perlukan setiap hari, makanya di doa yang diajarkan Yesus di Lukas 11 ayat 3. Give us this day our daily bread. Berikanlah hari ini makanan hari ini, yaitu Yesus, firman Tuhan. Dan mana banyak sekali akan bersambung ke part 3. Oke? Jadi saya akan buka dengan pertanyaan-pertanyaan.